Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, gimana hari Minggu di akhir pekan ini? Semoga semuanya bisa sehat-sehat dan bisa menikmati sisa waktu libur kalian di hari Minggu sore ini untuk bisa istirahat dan untuk membersihkan diri kita untuk besok kembali menjalani aktivitas kantor kita sehari-hari. Ada salah satu buku self improvement yang mana buku ini tuh salah satu yang terlaris di toko buku manapun. Apalagi kalau bukan buku ini, dia bukunya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Menarik ya. Dari judulnya aja tuh buat orang tuh wondering gitu, bagaimana maksudnya menjalani hidup untuk bersikap bodoh amat, padahal kita harus memperhatikan hal-hal tertentu dalam hidup kita agar tetap tertata dengan baik. Namun di buku ini akan kita kupas kapan kita harus bisa bersikap bodoh amat dan kapan kita harus bisa peduli dengan apa yang di sekeliling kita. Tapi karena judul buku ini, kita akan condong ke hal-hal yang mana yang tidak harus kita pikirkan. Kayak Mark Manson ini sendiri sudah terbit lebih dari berkali-kali, sudah diterbitkan lebih dari 5 kali publishing, yang mana cetakan terakhir pada cetakan ke-7 ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2025. Buku ini terdiri dari 9 bab, yang mana babnya itu ada bab 1, jangan berusaha. Yang kedua, kebahagiaan itu masalah. Bab 3, Anda tidak istimewa. Bab 4, nilai penderitaan, Anda selalu memilih. 6, Anda keliru tentang semua hal. Bab 7, kegagalan adalah jalan untuk maju. Bab 8, pentingnya berkata tidak. Dan 9, kemudian Anda akan mati. Menarik semua ya babnya gitu kan, kalau dilihat-lihat seperti mengundang kita rasa tuh ingin wondering dan penasaran apa sih yang dibahas di bab tersebut. Nah, di video kali ini aku mau review satu bab yang mungkin sebagai pembuka awalan dari buku Sifat Bodoh Amat ini, yaitu aku ingin bahas tentang spiral setan. Spiral setan apa ya? Coba cincin kah atau sebuah ring gitu? Belum, bukan lah ya. Baik, kita lihat. Di buku ini dikatakan spiral setan adalah proses mental yang aneh dan membahayakan otak Anda, di mana kita merasa lemas, kecewa, atau kecewaan itu sendiri. Maksudnya adalah secara gak langsung tuh bahasanya tuh kita mengkhawatirkan apa yang gak harusnya kita khawatirkan gitu. Terkadang apa yang kita khawatirkan itu adalah hal yang tidak perlu, sehingga dan menjebak diri kita terjerat dalam spiral setan. Contohnya kita akan bahas mengenai apa itu spiral setan. Di dalam buku ini, proses mental yang aneh dan membahayakan otak Anda yang dapat membuat Anda gila jika dibiarkan. Saya yakin hal tersebut ini terdengar tidak asing di telinga Anda. Anda merasa cemas ketika harus menghadapi seseorang dalam kehidupan Anda. Kecemasan tersebut membuat Anda tidak berdaya dan mulai bertanya-tanya mengapa Anda bisa begitu cemas. Sekarang Anda mulai cemas karena menjadi cemas. Oh tidak, kecemasan itu berlipat ganda. Sekarang Anda cemas terhadap kecemasan Anda yang menyebabkan Anda lebih cemas. Cepat, risky. Ya, maksudnya adalah kita itu sebagai manusia jangan mengkhawatirkan apa yang tidak seharusnya kita khawatirkan. Karena apa? Kita sebagai manusia itu hanya bisa mengatur, merubah apa yang bisa di jangkauan kita. Misalkan contohnya, saat kita ingin menghadapi sidang skripsi atau sidang TA tugas akhir, kita pasti adalah manusiawi jika kita gugup atau mungkin takut atau mungkin merasa nanti itu akan sidangnya itu tidak lancar. Tapi kita bisa merubah apa yang bisa kita kendalikan, dan kita
Dan terlepas apa yang tidak bisa di luar kendali kita itu adalah kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah saat kita menghadapi sidang skripsi, yang kita siapkan adalah materi untuk para penguji, PPT untuk kita presentasikan, dan juga materi-materi dan juga bahan-bahan yang kita perlukan untuk presentasi nanti. Nah, sisanya entah masalah itu nanti ada gangguan listrik atau mungkin kita kesulitan untuk menyampaikan materi tersebut, dan juga kemampuan kita nanti entah ada gugup atau apa, itu di luar kendali kita. Intinya adalah kita berusaha tenang untuk mengendalikan, kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan untuk selebihnya, untuk di bab lainnya aku nggak berani spoiler karena untuk menghargai pencipta buku juga. Jadi teman-teman jika merasa buku ini baik, bagus, dan bermanfaat untuk teman-teman bisa belinya di toko buku terdekat, baik itu di toko offline maupun di toko online. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membawa manfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.